hal lahiriah kita perhatikan, tetapi hal batiniah terabaikan dan menjadi kosong, tak terisi. Saudara dan sahabat, hal lahir yang baik dan hal batin yang rusak kembali dikritik oleh Yesus. Kritik keras itu disebut sebagai sabda celaka. Terhitung ada 7 sabda celaka yang disabdakan oleh Yesus. Matius pasal 23 ayat 13 sampai 36 secara khusus mengisahkan tentang kritikan-kritikan Yesus itu ditujukan kepada cara hidup para ahli Taurat dan orang-orang Farisi, para pemegang kuasa keagamaan bangsa Yahudi. Mengapa Yesus menggunakan kata celaka dalam kritikannya itu kepada mereka? Tentu, hidup keagamaan semakin buruk dan kritis. Peringatan terhadap akibat buruk yang akan mengikutinya harus disampaikan oleh Yesus secara keras dan tegas. Celakalah kalian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian. Dari sebelah luar tampak benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Saudara dan sahabat, dia itu cantik, indah, ganteng, mempesona. Cara berpakaiannya menarik. Handphonenya yang ia gunakan bermerek. Rumahnya besar dan mewah, dan seterusnya dan seterusnya. Litani kelebihan-kelebihan diuraikan untuk menggambarkan pribadi seseorang. Tetapi, apakah wajah yang cantik, ganteng, dan mempesona mampu dipertahankan ketika hari tua itu datang? Apakah yang dipertahankan ketika kegelapan makam semakin mendekat? Hal lahiriah kita perhatikan, tetapi hal batiniah terabaikan dan menjadi kosong, tak terisi. Tak heran Yesus bersabda dengan sangat keras, celakalah kalian, hai kalian orang-orang munafik. Saudara dan sahabat, hiasilah dirimu dengan keindahan spiritual yang terpancar dari hati. Ia tidak termakan usia. Ia tidak mampu ditaklukkan kegelapan makam. Ia akan bercahaya bukan hanya di dunia, tetapi juga di surga. Sebab, bukankah kita secitra dengan Allah? Roh Tuhan ada padamu. Ia merindukan pikiran yang mengerti, hati yang teduh dalam doa dan keheningan, perasaan-perasaan yang terkontrol dengan keputusan suara hati, dan perbuatan yang disemangati oleh kehendak baik. Yesus Tuhan kita memberi kritik dari hatinya yang tergerak oleh belas kasih, dari hati yang peduli. Ia mampu mengetahui jauh ke kedalaman, tetapi
para pemimpin bangsa Yahudi tidak melihat dengan hati. Dia itu begini, dia itu begitu. Penilaian subjektif, suka dan tidak suka, mulai diberikan hanya ketika melihat penampilan seseorang. Hati yang teduh, pikiran yang bijak akan selalu terarah kepada tameta tak fisika, kepada sesuatu yang melampaui yang kelihatan. Pribadi yang baik akan menilai dari hati, bukan dari rasio semata, apalagi dari rasa. Salam kasih bagimu dan bagi dunia. Deo gratias.